Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita membahas studi kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada pada video ini. Studi Al-Quran kita kali ini membahas surah Al-Maidah ayat 18. Dan ini merupakan sebuah kajian logis. Dibutuhkan nalar akal sehat untuk menyimak video ini. Karena itulah peringatan keras bagi mereka yang tidak punya otak, dilarang menonton video ini. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-Maidah ayat 18, maka kita menemukan kalimat Allah sebagai berikut. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Nah, bagi umat Islam, apa yang tertulis di layar kaca Anda ini diyakini betul sebagai wahyu Allah. Jadi, yang tertulis ini adalah kata-kata Allah sendiri, bukan kata-kata manusia. Itu keyakinan umat Islam dan kita wajib menghormatinya. Nah, apa yang dikatakan Allah ini itu dikatakan Allah kepada Muhammad. Ya. Jadi kalau kita membaca ini dan kita coba berimajinasi, ya, maka kita dapat membayangkan bahwa dulu di Madinah Allah mendengar orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berkata kepada pengikut Muhammad, kepada orang Arab pagan dan lain-lainnya. Mereka katakan, kami anak Allah, kami kekasih Allah. Nah, jadi ketika mendengar kata-kata itu, kesannya tensi Allah ini langsung naik. Ya, Allah ini sepertinya sedikit emosi. Maka dia panggil Muhammad, Muhammad, sini kau. Baru Allah berkata, orang Yahudi, orang Nasrani berkata, kami anak-anak Allah, kekasih-kekasihnya. Kau katakan kepada mereka, ya, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kurang lebih seperti itulah konteksnya. Jadi Allah minta kepada Muhammad untuk mengatakan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Ini merupakan pertanyaan retoris yang jawabannya sebenarnya sudah ada. Nah, dari imajinasi konteks wahyu Allah tadi, kita dapat melihat, ya, alur pikir, ya, logika berpikir Allah, ya, bahwa Allah punya pemikiran anak Allah atau kekasih Allah itu tidak berdosa, ya. Karena tidak berdosa, Allah tidak menyiksa, karena orang yang berdosa pasti akan dapat siksa. Jadi ini logikanya, bahwa anak Allah, kekasih Allah itu mereka tidak berdosa. Karena tidak berdosa, mereka tidak mendapat siksa. Karena orang berdosa yang mendapat siksa. Tetapi faktanya, ya, mendapat siksa, ya. Jadi pertanyaan mengapa Allah menyiksa kamu itu mau menunjukkan faktanya bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu disiksa. Nah, ini faktanya. Oleh karena itu, kesimpulannya, orang Yahudi, orang Nasrani bukan anak Allah, bukan kekasih Allah. Itulah logika berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya yakin, ya, ketika mendengar logika cara berpikir Allah seperti ini, orang Yahudi dan orang Nasrani akan sakit perut
terpingkal-pingkal tertawa. Karena apa? Karena bagi mereka Allah gagal paham. Ya, ya pasti mereka akan sakit perut. Kok Allah bisa gagal paham? Nah, sekarang kita akan melihat logika sesat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tampak jelas bahwa Allah gagal memahami relasi Allah dengan manusia yang ada pada pemahaman orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Kesannya Allah Subhanahu wa taala memahami relasi Allah dengan manusia itu dengan istilah umat dan Allah, ya. Padahal bagi orang Yahudi, orang Nasrani, relasi Allah dan manusia mendapat istilah yang begitu banyak, ya. Orang Kristen, orang Yahudi tidak hanya melihat relasi Allah dan manusia itu hanya sebatas istilah umat dan Allah, tetapi ada juga anak dan bapa, istri dan suami, rakyat dan raja, domba dan gembala, dan masih banyak istilah-istilah lain, ya. Namun sayangnya, sepertinya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan istilah-istilah lain itu. Allah hanya suka istilah umat dengan Allah saja, ya. Karena itulah dia minta Muhammad, katakanlah mengapa Allah menyiksa kamu. Kan lucu, ya. Istilah anak, istri, rakyat, domba, atau sahabat, atau hamba itu sama saja dengan umat, ya. Bahwa mereka tidak mendapatkan hak istimewa. Mereka pasti berdosa dan mereka pasti akan mendapatkan siksa dari Allah, ya. Jadi tampak jelas Allah Subhanahu wa taala dia tidak paham gambaran relasi Allah dengan manusia yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala sepertinya kurang membaca Alkitab, ya. Padahal dalam Alkitab tampak ungkapan relasi Allah dengan manusia, sekalipun anak, sekalipun kekasih, Allah tetap menghajar, Allah tetap menyiksa, ya. Kita ambil beberapa kutipan, ya, kitab suci. Dari Mazmur, pemazmur menulis begini, baiklah bagiku bila aku disiksa, dengan demikian aku belajar memahami ketetapanmu, ya. Pemazmur sadar bahwa relasi dengan Allah, sekalipun dia itu anak, sekalipun dia punya hak istimewa, bagi dia senang saja kalau disiksa Allah, karena dari situ dia dapat belajar ketetapan Allah, ya. Allah pernah berkata, barang siapa aku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Bahasa lainnya, ku siksa. Nah, ini Allah berkata. Ini dapat kita baca dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 19. Jadi artinya, sekalipun dikasihi, Allah tetap menyiksa. Ya. Loh, berarti Allah tidak mengasihi. Nah, itu salah. Seolah-olah kalau Allah mengasihi, berarti Allah tidak menyiksa. Gagal berpikir, sesat berpikir, ya. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar, ku siksa, ya. Itu. Nah, ini nampak dalam teks-teks lain. Dalam Mazmur, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi dia tidak menyerahkan aku kepada maut, ya. Dan dalam Ibrani, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi sekalipun sebagai anak, Allah tetap menyiksa. Ya, sekalipun dikasihi, Allah tetap menghajar.
Penulis kitab Ibrani memberi perbandingan seperti relasi ayah dengan anaknya, ya. Dia buat pertanyaan retoris, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar ayahnya? Sama sekali tidak ada. Ya. Dari sini kita sampai pada kesimpulan. Dari kajian logis kita menemukan 2 poin, ya, kesimpulan. Poin yang pertama, kita akan melihat wajah atau gambaran Allah Islam tersebut. Sedangkan poin kedua, kita melihat surah Al-Maidah ayat 18 itu sendiri. Nah, poin yang pertama, wajah Allah, kita melihat bahwa Allah Islam itu iri hati. Dia tidak senang ketika melihat di agama lain itu ada istilah Allah dengan anak Allah, kekasih Allah, sahabat Allah. Allah ini sepertinya iri hati. Kok di agama saya tidak ada? Saya tidak pernah membuat istilah itu kok. Sana mulai menyalahkan, mulai mencampuri urusan lain. Disinilah tampak bahwa Allah Islam itu reseh. Ya, bukannya sibuk mengurus umatnya sendiri, dia sibuk mencampuri urusan orang lain. Yang menjadi persoalannya, yang dia campuri itu, yang dia sibuk campur itu salah pula. Disinilah tampak jelas bahwa Allah sok tahu padahal tidak tahu, sok pintar padahal bodoh. Dengan kata lain, Allah Islam itu lebih bodoh daripada bijaksana. Ini kan luar biasa. Kesimpulan yang kedua, kita dapat mengatakan bahwa ayat 18 surah Al-Maidah ini bukan wahyu Allah, tetapi rekayasa Muhammad. Karena tidak mungkin kebodohan itu ada pada Allah, tapi kebodohan itu pada manusia itu wajar. Sekian dan terima kasih.